bisa dipanggil disebut Pak Guru juga Pak Ustadz. Lebihnya kalian klik subscribe teman-teman, dan kalian juga aktifkan loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video. Harapannya itu seperti apa ke depannya? Ya, yang harapan saya pribadi, mungkin seluruh insan pendidikan mungkin sama. Mudah-mudahan pandemi seperti ini cepat berlalu dan kita bisa menjalankan aktivitas kita seperti sedia kala. Ada tatap muka, ada interaksi, tidak ada batas jarak. Tidak ada antara kita lah. Artinya kehidupan yang normal senormal-normalnya itu yang saya harapkan. Ya. Pak, selama Bapak mendidik itu ada nggak pencapaian yang belum tercapai? Banyak sekali. Walaupun kami berusaha, karena pencapaian yang belum tercapai itu hubungannya dengan akhlak. Yang perlu diketahui bahwa yang namanya guru itu tugasnya bukan hanya mengajar saja, tapi mendidik. Kalau mengajar semuanya saya yakin bisa. Betul, Mas Imam bisa mengajar. Ya. Anaknya disuruh coba saling cium tangan. Ya. Nurut kan? Nurut. Itu mengajar. Iya, benar. Kalau dikasih sesuatu diterima dengan tangan kanan, kemudian bilang terima kasih. Kan mengajarkan. Iya. Nah, yang mendidiknya ini yang susah. Karena pada dasarnya yang namanya mengajar itu hanya memberi tahu sesuatu hal yang belum diketahui. Sedangkan mendidik itu adalah merubah sesuatu yang tadinya tidak baik menjadi baik, dan yang sudah baik menjadi lebih baik. Iya. Nah, ini intinya. Nah, yang menurut saya sampai sekarang yang saya alami, yang saya dalam kehidupan Bapak itu pernah nggak sih mengalami di fase paling terendah? Ini sebenarnya pertanyaan yang bukan rahasia lagi ya. Ya. Namun masing-masing pribadi kan beda-beda ceritanya. Mereka semua yang pasti. Namun ya seperti saya juga pernah mengalami ya saat-saat dimana saat-saat seperti itu mengalami titik yang paling rendah. Pernah mengalami. Dimana pada masa itu saya lagi semangat-semangatnya mengajar. Kemudian sudah mendapat kepercayaan sampai mendapatkan beberapa jabatan dan lain sebagainya. Namun pada saat yang bersamaan datang guru baru, kemudian justru kenapa dialihkannya kepada dia yang baru. Jadi seakan-akan sudah tidak membutuhkan saya lagi. Jam kerja, jam mengajarnya, jabatannya dan yang lainnya itu terampas semua. Jadi saya itu seperti apa ya? Dicampakkan. Jadi sampai ada keinginan untuk keluar saja dari sini. Padahal saat-saat itu saya lagi mulai mencintai profesi saya. Sudah mulai bertekad untuk menjadi guru yang sesungguhnya. Namun dengan kedatangan beberapa orang guru itu ya mungkin tidak perlu dijelaskan alasannya apa ya. Yang jelas itu terjadi dan saya merasa dicampakkan. Bahkan kalau boleh dibilang mungkin tinggal mengundurkan dirinya saja. Namun saya tetap bertahan. Saya yakin suatu saat pasti akan bisa kembali, dan alhamdulillah saya jalani tekun semua aturan yang ada, perintah yang ada saya jalani. Alhamdulillah sudah hampir kurang lebih 10 tahun ini sudah mendapat kepercayaan kembali. Bahkan ya mungkin lebih baik dari yang dulu. Walaupun jujur dulu itu secara finansial tidak bisa menjanjikan secara finansial. Ya, namun ternyata rezeki bukan hanya dari situ saja. Iya. Artinya misalnya dari tempat kita mengajar mendapatkan sekian,
justru rezeki yang ada tambahan rezeki lain gitu. Ya sebenarnya adalah rezeki dari arah lain lah. Iya. Makanya kalau yang kira-kira mengejar finansial kemudian tidak ada jiwa untuk mendidik jadi guru, kayaknya akan Gampang putus asa. gampang putus asa. Kenapa saya sampai bertahan seperti ini? Karena yang terpenting bagi saya itu adalah mencintai pekerjaan dulu. Mencintai pekerjaan dulu Sebelum melangkah untuk memikirkan finansial. Iya benar. Ya. Karena rezeki kan bukan hanya di situ saja. Benar. Banyak rezeki dari yang lain. Dan alhamdulillah saya alami sekarang, dari masih sendiri sampai berkeluarga sampai sekarang punya anak, bisa dihidupin. Walaupun sejujurnya finansialnya sebenarnya tidak terlalu banyak, tapi berkahnya itu mungkin ya. Karena kita ini kan menyebarkan ilmu ya. Artinya ibadah yang jadi pekerjaan gitu. Iya. Beribadah ya bekerja. Intinya tujuan yang utama mungkin mengamalkan ilmu gitu. Walaupun jadi guru itu bukan asal pintar siap jadi, enggak. Sekarang itu ada aturannya. Termasuk di madrasah, apalagi di madrasah yang tahu sendiri, apa-apanya serba sendiri, berdiri sendiri, biaya sendiri apa sendiri. Kalau lagi banyak pemasukannya ada uang, kalau nggak ada ya puasa. Tapi kami menikmati. Pak, berapa banyak orang yang berarti dalam hidup Bapak? Ya banyak sebenarnya, cuman mungkin yang hanya bisa disebutkan ya Keluarga. dari ibu bapak yang mendukung, membimbing baik secara langsung maupun tidak langsung, secara finansial maupun non finansialnya dari kecil, dengan kekerasan orang tua yang membuat saya tahu tentang berani hidup, arti hidup, dan tidak ketinggalan juga saudara-saudara yang awalnya menjadi tauladan bagi saya, karena mereka itu lebih melangkah beberapa langkah lebih dahulu dibandingkan saya. Justru dari melihat kemajuan mereka, saudara-saudara saya baik kakak maupun adik, saya terinspirasi dan termotivasi Karena mereka. ya, karena mereka. Dan pada guru-guru juga yang selalu memberikan segala sesuatu yang terbaik buat saya, yang dulunya hanya mengolok-olok ternyata jadi gitu ya. Saya masih ingat ada seorang guru yang mengolok-olokkan saya, kamu bilang seperti ini besok jadi ustadz, kan sesuatu yang tidak mungkin. Iya benar. Ternyata apa yang dia olokkan itu jadi, karena secara psikologis saya tuh memikirkan terus, Iya, sugesti akhirnya jadi. Dia sudah meninggal dunia, semoga Allah memberkahinya, mengampuninya segala dosa-dosanya. Amin. Terus apa pesan yang paling berdampak dan sekarang menjadi prinsip Bapak saat ini? Pesan yang tidak pernah saya lupakan seluruh hidup saya itu dari orang tua saya terutama. Ketika saya pamit untuk melanjutkan ke SMA, lulus SMP, saya melanjutkan SMA, saya pamit, saya mau pergi sekolah lanjutin, terserah kamu mau sekolah kemana, mau di sekolah yang jauh dekat terserah kamu. Mama hanya bisa memberi restu, mama hanya memberi kail, ikannya kamu pancing sendiri. Dimana kamu bisa mengalir ikan yang besar, di situ kamu hidup. Maka carilah tempat yang kira-kira ikan yang besar. Jaga dirimu di matamu kamu berada, Dimanapun kamu berada. Itu yang sekarang menjadi prinsip lah ya, termasuknya menjadi prinsip dan paling membekas di hidup Bapak. Sampai sekarang saya jalankan, walaupun sekarang sudah pulang kandang ibaratnya. Jaga dan tempatkan dirimu sebaik mungkin dimanapun kamu berada ya. Itulah yang menjadi prinsip saya. Bagaimana dengan itu, kuncinya cuma satu, yaitu kejujuran. Jujur. Iya. Karena ada pepatah dari orang bijak mengatakan bahwa kejujuran akan membawa kepada kebaikan, kebaikan akan membawa kamu ke surga. Dengan jujur kita akan bisa masuk surga. Karena perlu diketahui bahwa segala sesuatu di dunia ini ada batasnya. Namun yang perlu ingat, ada satu hal yang harus
kita sebarkan sesuatu hal yang hampir mati, yaitu kejujuran. Orang pintar nggak pernah habis, tapi orang jujur sudah mulai langka. Iya, mungkin bapak tanya seperti itu. Iya, kesimpulannya seperti itu. Makanya saya bangga dengan nama yang diberikan oleh orang tua saya. Dulu saya pernah protes pada orang tua saya, kenapa nama saya terlalu kampungan gitu. Nama Amin, kenapa enggak Jackson saja, kenapa enggak Baron saja yang garang. Iya. Ketika saya tanya seperti itu, orang tua saya, bapak saya itu menerang, mama memberi nama kamu Amin itu tidak sembarangan. Tidak serta merta. Iya, tapi ada harapan dan ada historisnya. Oh gitu. Harapannya apa? Sesuai dengan nama, kamu harus jadi orang yang dipercaya dimanapun kamu berada. Amin. Kamu harus menjadi orang yang jujur. Harapannya terkabul. Artinya saya dimanapun berada pasti saya dipercaya oleh orang. Itu saya jalani beberapa tahun silam sebelum saya pulang ke sini. Kemudian historisnya diambil dari sejarah Nabi Muhammad ketika menyelesaikan permasalahan antara suku Quraisy yang berebut untuk meletakkan Hajar Aswad sambil berperang, kemudian meminta solusi kepada Rasulullah, dan Rasulullah memberi solusi yang paling bijaksana dengan cara mengambil Hajar Aswad, kemudian menyuruh 4 pemimpin kabilah yang ada di suku Quraisy tersebut mengangkat masing-masing kepala kabilahnya, pojoknya diangkat, kemudian sampai di tempat baru Rasulullah yang mengangkatnya. Gimana, merasakan tidak? Merasakan semua. Akhirnya mereka percaya inilah orang yang paling jujur. Kita tidak boleh mengingkari dan tidak boleh mengkhianati apa yang dikatakannya. Apa yang dikatakan selalu benar. Jadi tidak boleh ada seorang pun yang mengatakan dia itu pembohong. Dia itu jujur, dia itu benar. Kita wajib percaya. Makanya Rasulullah diberi gelar Al-Amin. Nah, dari situlah nama saya diambil. Ternyata hebat juga nama saya. Iya. Saya bangga nama saya. Gak usah diganti-ganti lagi. Masya Allah. Itulah. Padahal dulu mah malu saya punya nama ini. Tapi alhamdulillah setelah diceritakan begini, ternyata nama saya itu mulia sekali, bagus sekali. Dan yang terpenting adalah harapan orang tua dari nama saya ini saya jalankan sekarang. Gitu. Sebagaimana yang saya alami, saya jalan dalam kehidupan sekarang ini adalah harapan dari orang tua. Pak, seandainya kalau ada teman-teman di sana yang menonton ingin belajar ngaji dengan Bapak, gimana Pak caranya? Ya, saya opening saja, silakan datang saja. Kalau mau menyekolahkan anaknya, adiknya atau saudaranya, silakan ke Madrasah Diniyah Tahsinul Akhlak di Sumber Mulia di Masjid Al Hidayah. Kami akan mendidik putra putri saudara semuanya untuk menjadi anak yang berakhlak sebagaimana nama sekolahnya, yaitu Tahsinul Akhlak, memperbaiki akhlak yang untuk lebih baik lagi. Terus seandainya ada yang ingin homeschool Pak, kayak privat sih, privat bisa, tapi atur waktu karena saya juga mengisi juga. Waktunya nggak banyak. Iya, namun kalau memang udah sepakat bisa saja, walaupun hanya beberapa saat gitu. Tapi yang terpenting itu adalah tentang ilmu agama, karena basic saya itu agama, kesarjanaan saya sarjana agama. Jadi saya hanya ingin lebih memperdalam dan menyebarkan ilmu agama saja. Ada yang bisa maksudnya gimana cara menghubunginya gitu, cara menghubungi Bapak? Ya, lewat WA atau datang ke tempat kerja saya. Nanti kalau itu
sediakan di kolom deskripsi WA atau kontak yang bisa dihubungi. Bapak main sosial media, Instagram? Enggak juga. Belum. Belum, nanti takutnya bilang enggak. Belum punya channel juga, kita doakan sudah punya channel untuk berdakwah. Mungkin kalau diterusin ngobrolnya nggak bakalan selesai, Pak. Sampai di sini dulu. Kalau ada season kedua kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Kalau yang mau request tanya-tanya boleh nanti di kolom komentar. Nanti suatu saat kalau kita dipertemukan lagi, saya akan tanya Pak Amir lagi. Oke, segitu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih.